wabarakatuh. Habibun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu biqaulihi wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Yang terhormat wali kota Bandar Lampung, yang sambutannya diwakili oleh Bapak Ketua RT 05. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya, yang saya hormati akhil al-kiram, saudara saya, sahabat saya, Al-Ustaz Tubagus Nur Salim, jauh dari Kupang untuk hadir di sini. Selanjutnya para kiai, para asatidz, tokoh agama dan tokoh masyarakat lingkungan setempat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, apa kabar? Bapak Ibu sehat? Saya ini tinggal nggak jauh di Jalan Durian 1 ini, Malaysia masuk. Cuman saya ini baru pertama kali ini masuk ke Masjid Al-Ikhlas. Kalau lewat hampir tiap hari, karena saya pesantren kita Pak Dian Putri di Karangsari, yang lewat sini terus saya. Yang putra di Tanjung Laut Fajar Baru juga seringnya lewat sini kalau nggak lewat tempat. Jadi kita ini tetanggaan. Cuman mungkin karena kesibukan baru kali ini saya bisa masuk ke Masjid Al-Ikhlas. Lengkapnya nama saya Suparman Abdul Karim, asmane Suparman namun sanes yang Jawi. Bapak saya Komri, ibu saya Ogan. Jadi Jolma Komo Pak. Ibu saya Kingston, King itu raja, Stone itu batu raja. Kok nama bisa Suparman karena lahir bulan Safar, makanya Suparman. Kalau lahirnya bulan Muharram, bulan Suro, namanya Suratman. Nek paiman, nek legi iman, pon iman, waduan iman. Itu ceritanya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya tinggal di Gang Arjuna, Jalan Durian 1, Kelurahan Waidadi Baru, Sukarami, Bandar Lampung. Cuman saya sibuk ngurus asrama putri maupun asrama putra. Baik, hari ini kita ngaji
memperingati tahun baru 1446 Hijriah. Momentum pergantian tahun ini adalah sinyal, adalah kabar buat kita bahwasanya umur kita alias jatah hidup kita semakin berkurang. Sepakat atau sepakat? Karena ajal sudah ditentukan. Yang nambah itu hitungan usia. Tak ulangi, yang bertambah itu hitungan usia. Umur berkurang. Karena kalau kita bicara umur jatah hidup, wayang kusukut sanatin min umrika, tiap tahun umurmu berkurang. Wayang kusukut yaumin min umrika, bahkan tiap hari umurmu berkurang. Imam Ali karramallahu wajhah berkata, nafasul qulba khutaqu minal ajali. Kata Imam Ali, nafasku yang bolak-balik ini adalah langkah-langkah ajal. Maka rumusnya begini, rumusnya begini, makin banyak kita narik nafas makin dekat dengan ajal, makin banyak kita menghembuskan nafas makin dekat dengan kematian. Makanya kita ini kalau pengen cepat mati, kurangi bernafas, bikin libur seminggu sekali, minggu libur, kalau nggak mampu sekalian. Ya artinya niscaya tahun berganti tahun, bulan bertukar bulan, hari bergeser hari, waktu terus berjalan, mau tidak mau kita semua mendekati ajal kematian. Apalagi kalau kata Al-Maghfurlah Pak Maimun Zubair, Syekh Maimun Zubair berkata, usia umat Muhammad itu rahasianya ada di angka 7. Ingat 7. Aman nyebut angka 7. Gak ada calon gubernur sampai 7, gak ada Pak. Calon presiden sampai 7 gak ada, kebanyakan. Calon wali kota sampai 7 sekarang gak ada, paling calon kepala desa yang sampai 7. Adanya di angka 7 rahasia hidup manusia 0 sampai 7 tahun, usia anak-anak, ilmu buat ibu-ibu. Saya himbau anak kalau belum nyampe 7 tahun jangan dimasukkan SD. Pemerintah buat aturan itu ada manfaatnya. Kalau belum umurnya anak jangan masuk SD, karena SD itu usia belajar. Anak di bawah 7 tahun bukan usia belajar, usia bermain. Makanya kalau kita mau suruh dia belajar, koper kelompok bermain, PAUD, TK, itu bukan belajar, main. Belajarnya sosialisasi bukan baca. Nah umur 7 sampai 14 tahun itu usia menghafal paling bagus. Makanya anak-anak kita kalau masuk pesantren di usia 7 sampai 14 mantep hafal. Tapi jarang Pak, katanya 7 sampai 14 tahun katanya masih kecil amat. Itu tapi mantap. Cuman hafalnya cepat, pahamnya belum. Makanya yang sudah hafal Quran umur masih di bawah 14 tahun, hafal menghafal tapi belum paham. Karena memang dia belum waktunya untuk berpikir mendalam. Paradigma belum terbentuk. Cara berpikirnya masih dalam proses. Nah umur 14 sampai 21 usia paling berbahaya untuk anak-anak kita. Lu ngapa? Anak-anak mudah ketularan efek bandwagon. Bandwagon itu apa? Nggak tahu. Pokoknya itu aja pokoknya. Saya kasih tahu efek bandwagon itu
ikut-ikutan, sukanya rame-ramean, bahkan tawuran. Coba lihat yang suka tawuran, perang sarung, geng motor, itu kan anak di usia 14 sampai 21. Makanya di usia itu usia yang paling rentan di Bandar Lampung. Bahaya geng motor, bahaya perang sarung, tawuran, sangat berbahaya sekali. Makanya kalau bisa anak masukin pesantren, awasi secara ketat, jangan gampang diizinkan keluar rumah. Nanti Pak Polisi datang, bu anaknya kemana? Tidur di kamar. Coba ibu lihat dalam kamar. Begitu dibuka kamar, hilang anaknya. Udah keluar lewat jendela, ternyata anaknya sudah di polsek, ditangkap polisi. Gara-gara apa? Tawuran. Gara-gara apa? Geng motor. Usia yang paling rentan, umur 21 sampai 28, usia menikah. Makanya menurut rumus menikah paling cepat umur 21. Himbauan buat kita semua, jangan ada pernikahan ini, nggak bagus di bawah umur 21. Menikah itu paling cepat umur 21. Saya ulangi, menikah paling cepat umur 21. Menikah paling tepat umur 25. Menikah paling telat umur 28. Makanya kalau kata orang, kalau umur masih 25, jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau umur 28 kelewat belum nikah, Tuhan angkat tangan. Ada nggak bujang tua di sini? Umur 28 sampai 35 usia bekerja. Coba dievaluasi anak-anaknya yang umurnya sudah 28 sampai 35 belum kerja, suruh kerja. Ngomongnya kayak mana? Kerja apa saja yang penting halal. Kalau semua orang ingin jadi PNS, bangkrut negara kita, siapa yang gaji? Kalau semua orang harus jadi karyawan perusahaan, daya serap perusahaan terbatas. Bapak Ibu, suruh anak-anak kita berkaryalah, bekerjalah, berinovasilah, yang penting halal. YouTube ini aja, bukan pakai HP. Ini saya ini sudah 200.000 subscriber lebih. Alhamdulillah, jangan lupa di subscribe ya. Channelnya Ustadz Suparman Abdul Karim. Tiap tanggal 23 sampai 26 terima transfer dari YouTube 20 juta, 30 juta. Gaji camat kalah sama saya. Makanya ini karya. Kalau saya bisanya ceramah, ya ceramah yang saya upload. Anak-anak kita bisanya main gitar, main gitar yang diupload. Bisanya sholawatan, sholawat yang diupload. Siapa tahu jadi artis. Silakan apa karyanya, jamaah silat, konten silat. Semua bisa bermanfaat daripada kita melakukan sesuatu yang tak manfaat. Nah, umur 35 sampai 42 itu usia kaya. Ini rumus buat kita. Kalau umur 35 sampai 42 kaya, insya Allah bakal kaya selamanya. Tapi kalau sudah lewat 42 belum kaya-kaya, masih melarat juga, gak tambah maimun terima melarat. Asik masih. Walaupun begini ya Bu, laisal ghina an kathratil araq, walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kaya itu karena kalian banyak perbendaharaan. Kaya itu bukan karena banyak harta, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian sendiri. Kaya itu soal rasa, bukan soal harta. Betapa banyak orang yang katanya kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang miskin harta tapi kaya rasa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini kaya harta dan kaya
Halo, ingat Pak yang umurnya sudah 42 ke atas obat. Yang belum, kalau umur 49 belum obat, itu namanya sayur nangka putih. Tua bangka nggak tahu diri, alias tua geladi, makin tua makin. Umur 49 sampai 56 usia manusia paling matang. Saya ini Pak masih 42 pas umur saya, karena saya lahir tahun 82 bro. 42 pas, belum matang saya Pak. Matangnya manusia umur 49 sampai 56. Makanya ini cuma ilmu pandangan. Jadi lurah, jadi camat, jadi wali kota, bupati, jadi gubernur, jadi presiden, wakil presiden, sebaiknya umur paling muda 49. Sebaiknya, karena kalau belum nyampe ke situ belum matang usia. Saya merasakan, walaupun saya dipanggil ustaz, walaupun saya sudah cukup banyak punya santri, jamaah banyak, saya merasa belum matang saya. Karena masih 40, emosi masih meledak. Matangnya manusia 49 sampai 5. Nah kemudian yang berikutnya, usia 56 sampai 63, itulah usia kematian. Makanya Bapak Ibu yang malam ini sudah umur 56 ke atas, siap. Gak lama lagi mati. Ini gak bisa diingkari, ini rumus hidup, gak bisa ditolak. Ayo bapak-bapak ingat umur, lihat KTP. Kalau umur panjang, dengan sudah 56, siap-siap. Angka kematian tertinggi di Indonesia di interval usia 56 sampai 63, nggak bisa dipungkiri. Makanya usia pensiun 55, 56, 58, 60. Tahu betul yang bikin aturan itu Pak, ini usia orang mati soalnya. Nah kalau umurnya 63 sampai 70, tanda panjang umur. Makanya bapak-bapak yang sudah 63 ke atas, panjang umur ini. Mudah-mudahan panjang umur semua, Allahumma. Lewat 70 sampai 77 belum mati. Begitu umur 77 tahun, malaikat Israelnya lupa katanya. Wih, pantesan gak mati-mati si bulan Pak. 77 gak mati, 80 gak mati, 90 gak mati. Udah berak kencing di kasur, bosan anak cucu kurus, bahkan sudah lepek Pak, bonyok punggungnya karena gak bisa bangun dari tempat tidur. Akhirnya pintar keluarga jamaah masuk al-ikhlas, habis sholat maghrib diundang yasinkan, diyasinkan, malam diyasinkan, besok subuh sakaratul maut meninggal. Saya cuma ingin ingatkan Pak, kalau orang tua lanjut usia sakit kita yasinkan, itu bukan nyuruh cepat mati, bukan. Itu untuk mengingatkan malaikat Israel. Kalau dia lupa, begitu kita yasinkan, apa kata Israel? Untung lo ingetin gua. Kemarin mah lupa gua. Begitu diyasinkan, makanya rata-rata orang yang sudah sakit lama, nggak lama setelah diyasinkan meninggal dunia. Kalau nggak diyasinkan diruqyah. Saya pernah meruqyah orang sakit lama. Itu saya ruqyah, anaknya besoknya telepon, Ustaz, kok bapak saya belum mati? Kata saya, maaf bro, maaf betul. Saya ini Ustaz bukan malaikat Israel, kata saya. Ibu salah ngundang, jangan ngundang Ustaz, ngundangnya malaikat, kata saya. Dikiranya kalau meruqyah tempat dulu cepat mati, kira dia. Sehari, 2 hari, 3 hari ada kabar meninggal dunia. Dia SMS saya pakai WhatsApp, alhamdulillah Ustaz bapak saya sudah mati. Orang innalillah, dia alhamdulillah, salah lagi ngomongnya. Ternyata udah bosan banget ngurus orang tua. Makanya
Makanya buat bapak-bapak ibu-ibu ini kalau bisa nggak ngerepotin orang. Allahumma amin. Berdoa bapak ibu, ya Allah saya nggak mau sakit lama ya Allah. Nggak enak ngerepotin anak cucu, apalagi bapak-bapak nih. Tua, penyakitan, stroke, bengek, asam urat, bocor kelek, prostat. Mana galak sama bini. Bini telat ngambil anduk karena marah. Bini telat bikin teh karena marah. Bini sambil ngaduk teh ngebatin dia. Kapan matinya orang seperti itu? Iya dong, nyebelin. Makanya bapak-bapak jangan galak-galak pak sama bini itu. Mudah-mudahnya suka menyakiti ya bu ya. Tuanya ngerepotin bukan main. Jadi sekali lagi bapak ibu, inilah perjalanan hidup manusia. Latar kabupaten Tobagun Antobak, niscaya pasti kalian akan melalui tahapan demi tahapan dalam proses kehidupan. Ini pasti kita lalui. Panjang atau tidak umur kita Allah yang sudah takdirkan, dan tidak ada yang bisa menjamin kehidupannya. Yang jelas kehidupan dunia cuma untuk sementara, akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Yang berikutnya di momentum 1446 Hijriah ini, artinya usia zaman sudah semakin tua. Kalau kita mengacu kepada runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani tahun 1924, berarti sudah satu abad ini. Bahkan NU saja usianya sudah hampir satu abad menurut kalender Syamsiah. Menurut kalender Hijriah, usia NU itu sudah 101 tahun. Saya jadi ingat 100 tahun runtuhnya dinasti Ottoman Turki Utsmani. 100 tahun usia Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar di Republik ini. Saya jadi ingat dengan perkataan, saya ulangi, saya jadi ingat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'athu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus seseorang untuk umat ini ala ra'si kulli mi'ati sanatin, di setiap pangkal 100 tahun setelah habis satu abad, dan setiap pangkal 100 tahun man yujaddidu laha dinaha, orang atau ulama yang akan memperbaharui agama atau yang akan mengevaluasi. Kayaknya Bapak Ibu, apa yang disabdakan Nabi itu sudah menunjukkan gejalanya. Setiap 100 tahun agama ini akan dievaluasi oleh Allah. Allah akan kirim mujaddid yang akan mengingatkan kita ketika kita lalai, ketika ajaran ini sudah banyak disimpangkan orang, maka kemudian Allah utus mujaddid untuk memperbaharui, untuk mengembalikan kita kepada ajaran Islam yang sesungguhnya. Tapi terlepas dari itu, untuk menandai siapa mujaddidnya bukan hak kewenangan kita, karena kita umat di bawah. Mujaddid itu Allah yang Maha Tahu, ulama yang bisa mengidentifikasikan. Kita nggak bisa, karena kita orang biasa. Tapi yang jelas saya ingin mengingatkan sabda Nabi. Nabi mengingatkan terkait dengan semakin tuanya zaman. Beliau bersabda, "Dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fitnatul ahlas." Nabi mengingatkan kita semua dengan fitnah ahlas. Ada dua ujian yang akan dialami oleh umatku, yang ujian itu berat sekali. Ujian pertama namanya fitnatul ahlas. Ujian yang kedua namanya fitnatul sarra. Dua hal ini saya akan kupas walaupun dikit-dikit jadi. Yang pertama, wamal fitnatul ahlas ya Rasulullah. Apa itu fitnah ahlas ya Rasulullah? Hiya fitnatu harabin wa haram. Fitnah ahlas itu kata Nabi adalah fitnah pelarian, pengungsian dan peperangan.
umatku ini akan dijajah oleh bangsa asing. Bangsa-bangsa umatku, kata Nabi, akan dijajah, dianiaya, diperbudak, dieksploitasi. Mereka terjajah di mana-mana dan mereka menjadi buronan pelarian. Dan ternyata kalau kita telisik dengan seksama Bapak Ibu, zaman fitnatul akhlas sudah berlalu. Zaman penjajahan sudah berlalu. Nggak tanggung-tanggung Pak. Tidak ada satu jengkal pun tanah bangsa muslim di muka bumi ini yang tidak dijajah. Arab dijajah, semua jazirah Arab dijajah. Umat muslim yang di Afrika dijajah. Bangsa-bangsa lain dijajah semua, termasuk Indonesia raya tercinta. Nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. 3 abad setengah Indonesia dijajah oleh Belanda. Belum lagi penjajah Jepang. Zaman yang betul-betul menyakitkan, di mana bangsa kita terusir. Masih agak mending Pak kita di Sumatera. Mengapa saya katakan masih agak mending? Banyak utang, bisa diukur gitu. Saudara-saudara kita yang di Jawa diangkut kemana-mana, ada yang diangkut ke Afrika, ada yang sampai ke Suriname. Jadi apa? Jadi buruhnya Belanda. Itu tanda bangsa kita dijajah. Mengapa saya sampaikan ini? Wahai bangsa Indonesia, anak-anak sekalian dan segenap anak muda, jangan lupakan sejarah. Kita bangsa Indonesia yang jumlah penduduknya 270 juta jiwa ini pernah dijajah 3 abad setengah lamanya. Kita dibabukan oleh Belanda, disiksa oleh Belanda. Ya kita kan tidak merasakannya karena kita hidup di alam kemerdekaan. Saya cuma ingatkan sama Bapak Ibu, di Lampung ada 2 pahlawan kita yang sudah diangkat menjadi pahlawan nasional. Yang terbaru Kiai Haji Ahmad Hanafiah, asli orang Sukadana, Lampung Timur, Panglima Laskar Hizbullah Lampung, perang melawan sekutu, gugur ketika perang melawan sekutu di Batu Raja, dan di tahun ini telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional asal Lampung. Beliau adalah ulama yang merantau ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, lalu pulang ke tanah Lampung, mengajak masyarakat Lampung perang melawan sekutu Belanda. Beliau tidak pernah menikmati kemerdekaan. Beliau mengorbankan jiwa dan raganya di jalan Allah untuk anak cucunya agar mengingat kemerdekaan, agar bisa merasakan kemerdekaan. Yang kedua, yang sudah lama ditetapkan, Raden Intan Kesumaratu II. Raden Intan Kesumaratu II punya ayah namanya Raden Imba Kesumaratu. Raden Imba Kesumaratu perang melawan Belanda, lalu tertangkap, dipenjarakan di Batavia, Jakarta, lalu dibuang ke Timur Pak, dan dibunuh oleh Belanda. Kalau kita baca sejarah, nangis Bapak Ibu betapa tersiksanya Raden Imba Kesumaratu, saudara-saudaranya sampai mertuanya pun disiksa. Yang selamat cuma istrinya Bu. Raden Imba Kesumaratu itu yang selamat cuma istrinya karena lagi hamil. Nah istrinya hamil, lahirlah Raden Intan II yang perang melawan Belanda. Nah inilah sejarah bangsa kita. Jangan lupakan kita pernah dijajah. Tujuannya apa Bapak Ibu? Agar di masa kini di alam kemerdekaan, yuk kita saling menguatkan. Mohon maaf betul, orang di zaman modern ini hanya gara-gara politik teman jadi musuhan. Ya Pak ya? Kayaknya nggak berharga lagi pertemanan itu Pak. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Ini ada apa ini sih? Saya jadi bingung. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menjadi duri dalam daging, menjadi bara dalam sekam. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, kalau orang dulu itu punya slogan apa? Ingarsa suntulodo,
Madya mangun kersa tuturi handa yani zaman sekarang diplesetin Pak ngarsa numpuk pondok. Orang zaman sekarang mikirnya cuma numpuk harta. Madya mangan konco, tengah-tengahnya temen dimakan, temen aja dimakan. Tuturi golek rai, ujung-ujungnya cari muka. Ini zaman sekarang. Lupa kita dengan perjuangan. Makanya saya menghimbau di momentum tahun 1446 Hijriah ini, yuk kita saling menguatkan, bergandengan tangan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita kuatkan lagi gotong royong, rawi lantas, malang tuntas. Kita bekerja sama membangun bangsa dan negara. Kita kuatkan ukhuwah Islamiyah dan persatuan. Insya Allah. Jangan mau diadu domba. Ya, saya ambil contoh ini Pak. Ya, urusan dalam masjid ini, saya pernah ditanya orang, halo Ustaz, kata yang tanya, ngapa sih masjid di Bandar Lampung ini ribut ada gawirnya, apalagi wayahnya ganti takmir masjid, padahal jadi ketua masjid itu nggak ada bayarannya. Iya bayar. Jadi masjid lain boleh masjid lain kelas. Saya pikir-pikir iya juga ya. Ada apa? Jangan salah. Ada hadisnya. Inna syaitana qad aisa ya'budahul musadduna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Kata Nabi, setan itu udah kehabisan cara, nggak sanggup dia ngegoda orang-orang yang sudah ke masjid, ngegoda orang-orang yang sudah rajin sholat agar balik lagi nyembah setan. Nggak bisa lagi itu setan. Walakin fit tahrishi bainahum, tapi setan sukses nyuruh orang yang sholat itu berantem. Sukses dia. Orang yang sudah rajin ke masjid berdoa, orang yang sudah rajin sholat berantem. Ini kerjaan setan. Ini sabda Nabi. Untung Pak ada hadis ini bisa ngejawab saya. Makanya kalau di masjid itu masalah kecil jangan digedein. Kalau bisa gede dikecilin, yang kecil anggap nggak ada. Yang namanya orang banyak apalagi di kota macam-macam Pak sholat ini. Ada yang begini. Kalau coba kita lihat di Mekah itu, kalau mau berantem sholat di sana. Ada yang sholatnya itu la ilaha illallah dulu, nggak digenggam tangannya Pak. Itu Imam Hanafi. Kalau kita Imam Syafi'i illallah ngangkat. Kalau Imam Hambali dari at-tahiyat udah ngangkat. Kalau Imam Malik diangkat digoyang-goyangin. Ada yang ber. Cuman subhanallah aja Pak. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jangan bikin orang semasih heran. Ada kawan saya sholatnya begini, sama anaknya ditangkap, lepas sama bapaknya, goyang-goyangnya ditangkap lagi. Selesai sholat dikepuknya anaknya. Kata saya, nah Mas, yang salah bukan anak, tanganmu itu. Orang sini nggak biasa melihat yang kayak gitu, wah kata saya. Untuk ketutupan sarung Pak. Kalau ketutupan sarung apa sangkaan orang. Ini balik lagi Bapak Ibu, kita akur-akur lah di masjid ini. Cuman saya suka saran, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan. Di mana bumi dijejak, di situ lagi dijunjung. Maksud saya, ikuti yang umum di lingkungan kita biar kita nyaman. Jangan ingin tampil beda. Baik, yang selanjutnya yang kedua kata Nabi, "Tsumma fitnatu sarra." Nanti akan muncul fitnah di zaman kemerdekaan. Setelah fitnah di zaman penjajahan, kita akan menghadapi fitnah di zaman kemerdekaan. Di sekarang, apa fitnah ujian di zaman kemerdekaan? Nabi langsung menyebutkan, "Dakhalha min tahti qadama rajulin min ahli baiti." Justru fitnah itu akan keluar dari bawah dua telapak kaki.
laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul bait. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dia ngaku-ngaku cucuku katanya. Dia ngaku-ngaku ahli baitku. Dia ngaku-ngaku keturunan wa laysa minni. Padahal dia bukan keturunan. Hati-hati Pak. Makanya kalau ada orang mengatakan dalam darah aneh nih, mengalir darah Rasulullah, jangan percaya. Itu alamat yang sudah disampaikan oleh Allah. Kecuali saya yang ngomong dalam darah aneh nih, mengalir darah Rasulullah Adam alaihi salam. Sepakat dan kira-kira? Jadi iyalah kita anak Adam soalnya. Cuman kalau ada yang ngaku cucu Nabi, entar Nabi Muhammad maksudnya entar dulu, mana bukti? Harus buktikan. Karena Nabi sudah mensinyalir fitnah akhir zaman akan dilakukan oleh orang yang ngaku-ngaku ahli bait. Yaz'umu annahu minni. Dia ngaku-ngaku cucuku, wa laysa minni. Padahal dia bukan cucuku katanya. Wa innama awliya'i al-muttaqun. Yang pantas ngaku wali-wali itu hanya orang yang bertakwa. Nah sekarang orang dikit-dikit ngaku wali. Oh, Suparman itu wali. Kenapa dia campurnya ngomong? Ngaku wali. Sampai orang gila aja diaku wali. Orang gila kencing di celana. Ngomongin Fatimah Majnun, Fatimah Majnun, Fatimah gila, Fatimah gila. Ngomongin Fatimah gila, orang yang mengatakan putri Nabi gila ini Pak, dianggap wali. Ada apa? Ada jago kata orang Lampung Pak. Ini nggak masuk akal buat kamu. Nah hati-hati karena kata Nabi, yang pantas ngaku waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa, bukan orang yang sembarangan. Nah, saya ambil contoh. Kalau dengan tadi dengar ada nama Tubagus Nursani, coba klik di Wikipedia, Google Tubagus itu apa? Tubagus itu adalah Duriat Sunan Gunung Jati dari Maulana Hasanuddin yang merupakan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan di Google. Cuman Tubagus Nursani nggak pernah ngaku cucu kan? Jangan sampai Tubagus Nursani dan memang dalam darah aneh deh. Nggak pernah ngaku cucu lagi. Coba lihat di Google Wikipedia apa definisi Tubagus. Itu kan lengkapnya Ratu Bagus, disingkat Tubagus. Itu adalah Duriat Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin adalah putranya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah adalah wali songo yang nasabnya tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan Nabi dari Talur Imam Husain. Saya ingin cerita dikit. Halo. Tadi ngomong sejarah dikit ya. Sunan Gunung Jati itu merebut Banten dari kerajaan Sunda. Maka beliau mendirikan kerajaan Banten, Kesultanan Banten, dan memerintahkan anak laki-laki tertuanya menjadi raja Banten pertama, namanya Maulana Hasan. Makanya keturunannya dikenal dengan istilah Tubagus. Di Lampung keturunannya banyak yang jadi ulama, pemerintah Lampung. Makanya ada Pak Tubagus Muhammad Soleh di Pagar Dewa, ada Tubagus Buang, ada Tubagus Makdum. Itu semua adalah ulama-ulama keturunan Maulana Hasan. Nah, Sunan Gunung Jati mendatangi kerajaan Tulang Bawang, kerajaan Lampung terkutuk kerajaan Tulang Bawang. Makanya kita lihat Bapak Ibu ada Minat Pati Penjurit sebagainya, ada makam keramat di Pagar Dewa. Itu adalah kerajaan Lampung Islam. Jadi masuk Islamnya lewat Sunan Gunung Jati. Dan Sunan Gunung Jati mendapat isyarat untuk menikahi putri Lampung. Maka beliau menikah dengan putri Lampung namanya Putri Sinar Kaca. Melahirkan anak namanya Zainul Abidin yang orang Lampung nyebutnya Minah Ijalabuddin. Ternyata isyarat cahaya masih ada. Beliau kemudian menceraikan Putri Sinar Kaca agar bisa menikahi adiknya Putri Sinar Alam. Pernikahan dengan Putri Sinar Alam melahirkan anak Raden Muhammad Aji Saka yang orang Lampung nyebutnya Ratu Darah Putih. Minat Ijalabuddin mendirikan Keratuan Melinting, sedangkan Raden Muhammad Aji Saka mendirikan Keratuan Darah Putih yang punya cicit namanya Raden Intan I, punya cicit lagi namanya Raden Intan II. Berarti Pak,
Raden Intan itu merupakan keturunan Sunan Gunung Jati, dan kemungkinan besar, saya punya kemungkinan gambaran ini jamin saya, kemungkinan besar itu cucu Nabi. Tapi nggak pernah kita mendengar Raden Intan mengatakan ada kata sejarah dalam darah aneh ini mengalir darah Nabi. Enggak. Jadi jangan sembarangan mengaku Bapak Ibu. Karena mengapa jangan sampai kemudian atas nama cucu Nabi digunakan untuk mengeksploitasi umat. Tidak boleh yang sedemikian. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Tapi tidak apa-apa juga kalau akhlaknya sesuai dengan akhlak Nabi. Saya kalau ingat sebuah riwayat Imam Ali karramallahu wajhah, putra beliau ini ciri ahlul bait. Imam Ali itu ahlul bait. Ali, Fatimah, Hasan, Husain radhiyallahu anhu. Hasan Husain sakit. Kok makin hari sakitnya makin parah. Maka Imam Ali ngajak Fatimah, kalau bahasa kita Fatimah, nazar aja kita. Kayaknya Hasan Husain ini bukannya tambah sehat malah tambah sakit. Mudah-mudahan kalau nazar dia sembuh. Makanya Bapak Ibu, apa hukumnya bernazar? Boleh. Nazar itu boleh, tapi bayarnya wajib. Jangan lupa. Kita ini kalau nazar sampai diingatkan Allah dengan penyakit, baru ingat nazar. Kata Kiai, ibu sakit gak sembuh-sembuh, ingat pernah punya nazar gak? Oh iya, 10 tahun yang lalu. Udah 10 tahun baru ingat Pak. Allah tegur lewat sakit, baru ingat tuh nazar. Jadi boleh bernazar tapi ingat bayar. Sama kayak ngutang. Apa hukumnya ngutang? Ngutang itu hukumnya mubah, boleh. Ngutangi sunnah, tapi bayarnya wajib. Jangan dibalik. Ngutangnya wajib, bayarnya haram. Ketika ditagih nggak sebolong dia lah. Lebih galak daripada yang ngutangi. Nah itu yang jangan Bapak Ibu. Nazar, apa nazarnya Imam Ali? Puasa 3 hari. Begitu ikrar nazar, sore sembuh Hasan Husain. Makanya kita boleh bernazar. Karena Imam Ali ahlul bait Nabi nggak mau nunda-nunda bayar nazar. Besok puasa. Karena nggak punya persediaan makan kerja dengan orang Yahudi mintal wall. Dapat gaji, bikin roti, begitu mau berbuka, tok tok tok. Ada orang ngetok, orang miskin kelaparan, minta makan, maka roti jatah Imam Ali dan Fatimah dikasihkan kepada orang miskin. Cuman tersisa buat Hasan dan Husain. Besok puasa tanpa sahur, cuman minum air saja. Bikin roti lagi, begitu mau maghrib, tok tok tok, ada anak yatim nangis, kelaparan sudah berapa hari. Kasih sama anak yatim tadi. Imam Ali tidak makan, Fatimah tak makan, karena jatah makan yang diberikan kepada anak yatim. Besok bikin roti lagi, begitu mau berbuka sorenya, tok tok tok, datang orang yang baru keluar dari penjara, mau pulang kampung gak ada modal, maka persediaan makanan dikasih oleh Imam Ali. 3 hari puasa, sahur cuma pakai air, berbuka cuma pakai air, lemes. Kata Ali, yuk kita ke rumah Ali, ke rumah kakekmu Hasan Husain, ke rumah ayahmu Fatimah. Kalau dia punya makan, ya sudah 3 hari nggak makan, lemes, iring-iring jalan itu. Kata Nabi, ngapain kalian? Diceritakan oleh Imam Ali. Koi nangis Nabi Pak, turun firman Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman tentang mereka semua. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di surah Al-Insan ayat ke-8, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, mereka memberikan makanan yang sangat mereka sukai, yang sangat mereka cintai, karena gak ada persediaan lain. Miskinan, untuk orang miskin yang meminta itu,
wa yatiman, untuk anak yatim yang meminta, wa asira, dan untuk orang yang baru keluar dari penjara. Dipuji oleh Allah. Itulah ahlul bait. Dia nggak pernah minta sama umat, nggak pernah dawir sama umat. Ahlul bait Nabi itu yang paling dia cintai pun dikasih. Makanya saya nggak mau, Pak, aku ahlul bait, nggak mau saya. Nanti baju saya bagus diminta harus kasih saya. Sorban saya bagus diminta harus kasih. Mobil saya Fortuner diminta harus kasih. Makanya jangan ngaku-ngaku ahlul bait. Pokoknya tuh bagus Nur Salim jangan ngaku ahlul bait. Nanti baju jangan diminta. Jadi jangan terbalik. Ini ada orang yang ngaku ahlul bait tapi mengakui umat, minta-minta ke umat. Terbalik. Justru ahlul bait ala hubbihi, apa yang dia cintai dia kasihkan kepada umat. Itu yang disebut dengan ahlul bait. Halo, halo. Bikin lagi ya. Aduh, belum sampai 1 jam. Cuman begini Bapak Ibu, saya ingin ingatkan pada kesempatan kali ini, nyimak kisah Imam Ali sama Fatimah. Beliau hidupnya miskin. Jadi anak Nabi itu dia enak, Pak, miskin. Mengapa Fatimah dinikahkan sama Ali? Dia miskin, kata Nabi. Karena kalau nikah sama Utsman bin Affan kaya, kalau nikahnya sama Abdurrahman bin Auf kaya. Nabi memilih punya ahlul bait yang miskin, maka dinikahkan dengan Ali. Tapi walaupun beliau miskin, tidak pernah minta kepada siapapun, tapi justru memberi. Ini pelajaran buat kita. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Cocok atau cocok? Lebih baik beri daripada minta. Ya Pak ya. Orang sekarang ini banyak orang yang bermental miskin, Bu. HP-nya Android, kemana-mana selfie, mukanya aja glowing skincare. Pagi-pagi senam, hadir arisan kayak ibu-ibu sosialita, bawa tasnya aja begini, emasnya kemerintil. Nanya temannya, Je, hari ini arisan di rumah siapa, Je? Arisan di rumah Jeng Asmudi. Lagunya sosialita, bawaannya keren, dibilang melarang, marah. Tapi Pak, nggak dapat bansos BLT. Ini di sana. Kalau di sini, kadang-kadang tuh maaf, kasih nama ketua RT. Ketua RT dibully warga, ayah ketua RT sembilit, nepotisme. Saudara dia kebagian semua, kita mah kagak. Pak RT mah kendal, udah kebal diomongin begitu. Bininya Pak RT yang nangis. Akhirnya Pak berhenti aja jadi RT, mana gaji dari wali kota muda terus. Paham kan? Gaji gak seberapa, omongan orang gak keren mereka. Penting mama pas stres. Apa kata lagi mah? Kita ini sudah sholat. Jangan rusak amal kita hanya gara-gara ngedengerin kata orang. Udah gini aja nanti saya lapor lurah kata RT. Nanti kalau bagi BLT saudara kita coret semua ke sebagian, orang lain semua dikasih. Begitu baju bansos BLT Pak, saudara coret semua, yang lain dikasih. Apa kata saudara? Gak ada guna punya saudara jadi RT. Bening Pak, stres. Lo ngapa ini terjadi? Karena masih banyak orang yang bermental miskin. Kita masih mau ngambil jatah subsidi. Jangan mau Bapak Ibu. Kadang-kadang ini terus terang saja saya lihat. Kita nih gaya jedut langit biar tekor asal kesokor. Kue putu buatan cek gaya, awak mutu banyak gaya. Gaya selangit Bapak Ibu seperti sosialita, tapi kadang kita nggak sadar. Kalau lagi masak itu dilihat, kalau masak pakai kompor gas, tabung gasnya warna hijau itu dibaca tulisannya itu kalau belum punya lahan. Hanya untuk masyarakat miskin. Kita di bawah sini, nggak kegedean gaya itu maksudnya. Oke, saya ingatkan yuk, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bagian akhir. Nanti saya sampaikan di zaman ini, entah sampai kapanpun termasuk sampai kiamat, orang
itu mulia bukan karena nasab, ya, bukan karena nasab. Tuh Bagus Nur Salim bukan karena nasabnya mulia, karena ilmunya. Orang itu mulia bukan karena nasab, tapi karena ketakwaannya. Bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nggak ada guna menyombongkan nasab. Yuk kita mengejar ketakwaan, insya